puji nama Tuhan, walaupun di dalam keadaan berjarak-jarak kita, namun persaudaraan di dalam hati kita dalam Kristus tetap mempersatukan kita, menyatukan kita. Gimana kabar Bapak Ibu? Sehari-hari baik? Ya, amin. Kiranya tetap di dalam kondisi seperti ini kita menjaga kesehatan dan melaksanakannya dengan baik. Mari kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara sesuai dengan almanak gereja kita. Saya ambil dari Perjanjian Lama, Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 9. Kalau sudah dapat Bapak Ibu Saudara-saudara boleh memperhatikan, saya akan bacakan firman Tuhan ini. Demikian di dalam nama Yesus Kristus. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Sampai demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, dipanggil untuk diberkati, pergi taat menjadi berkat. Nah, kalau kita perhatikan tokoh-tokoh Alkitab yang dipanggil oleh Tuhan untuk melaksanakan misinya, Musa, murid-murid Yesus, Petrus, Andreas, Filipus, Matius, Yohanes, dan lainnya, bahkan Rasul Paulus yang dipilih secara khusus. Maka mereka ini bukanlah orang-orang pengangguran sebenarnya, kan gitu. Mereka adalah sudah punya pekerjaan yang sesungguhnya menjamin masa depan mereka. Namun di dalam semuanya itu, mereka tetap memenuhi panggilan Tuhan untuk diberkati dan menjadi berkat. Nah, para perantau biasanya pergi meninggalkan kampung halaman itu adalah untuk mencari penghidupan yang lebih baik dari hidup di kampungnya. Itu terkhusus secara ekonomi. Dan banyak memang di kampung itu kehidupan susah. Dan biasanya juga tempat tujuannya itu sudah jelas. Kalau itu adalah kota, maka kota A. Kalau itu adalah suatu negara lain, itu negara tertentu sudah disebutkan. Ke Jakarta, ke Surabaya, Australia, sudah tertentu. Tapi Abram bila kita melihat sekilas, dia juga adalah sedang merantau sebenarnya, kan gitu. Merantau. Bedanya dengan perantau-perantau dari desa atau daerah ke negeri lain, ke daerah lain itu ada tujuan yang sudah mereka tuju, meninggalkan kampung halaman untuk mendapatkan kehidupan yang ekonomi yang lebih baik. Berbeda dengan Abraham itu. Abraham ini pergi meninggalkan negerinya Haran, dikatakan di situ apa? Berserta keluarga saudara atau kehidupan yang ada di sana. Itu berbeda.
Dan yang paling konyol kita lihat di situ dalam pandangan dunia saat ini, ia pergi ke suatu tempat yang belum jelas juntrungannya. Ya, ini cerita ini pasti kita sudah sangat hafal. Nah, mengapa Abram taat pergi meninggalkan kampung halaman lalu pergi meninggalkan kehidupan sosial, apalagi kita kan di kehidupan sosial itu bagaimana? Nah, ada kalau orang Batak ada arisan harus ditinggalkan kan gitu. Sudah nyaman di sana, ke tempat yang baru nanti memulai lagi. Belum jelas. Mengapa dia? Bukankah umur 75 tahun itu sudah terlalu tua? Kalau kita zaman sekarang ya. Kalau saat itu sudah cukup tua juga itu. Walaupun umur pada saat itu masih mencapai bisa 120 tahun gitu. Tapi itu pun sudah umur yang tua. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan ini, bagaimana firman ini menjadi suatu hal yang luar biasa bagi kita. Kita lihat, dan Bapak Ibu boleh tetap membuka Alkitabnya. Ayat 1 di situ dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Isi perintah ini, pergilah ke suatu negeri yang akan kutunjukkan. Ini perintah berarti apa? Meninggalkan hidup yang lama kepada kehidupan yang baru. Kita lihat dulu bagaimana keadaan hidup Abram di Haran. Di ayat 5 itu adalah gambaran daripada kehidupan dia. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, ya. Dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Nah, keterangan ini menunjukkan apa? Bahwa Abram memiliki harta yang banyak. Kenapa? Orang-orang saat itu hartanya banyak, ditandai apa? Bila ada orang-orang yang diperoleh. Ini kalau bahasa dalam perbudakan, ini para hamba-hambanya. Inilah yang mengelola harta yang banyak ini, dikelola. Ya, kalau kita baca selanjutnya itu Eliezer, itulah kepala daripada hamba-hambanya itu yang mengawasi segalanya. Ya. Kalau kita lihat juga di kisah selanjutnya, betapa banyak itu hartanya, ya. Kambing domba, orang-orang hamba-hambanya yang mengurus semuanya itu. Jadi dia di situ, walaupun secara masih keluarga begitu, dia sudah raja sebenarnya kan gitu. Nah, sudah raja sebenarnya. Berarti dia hidup mapan dengan harta yang banyak, dilayani para hamba. Keadaan hidup yang mapan ini akan mempengaruhi seseorang untuk bagaimana berpikir 100 kali untuk pergi meninggalkan kampung halaman yang sudah mapan. Ya. Menuju apa? Sesuatu yang belum jelas. Firman Tuhan katakan, ke suatu tempat yang akan kutunjukkan. Kan gitu. Bayangkanlah, di dalam keadaan yang makmur, nyaman, kepastian masa depan sudah ada. Lalu pergi ke tempat yang masih belum jelas. Abraham belum tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Kan itu. Belum tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Tetapi di sisi lain, tempat hidup lama Abraham bersama orang-orang di sana, keluarganya, ya, itu adalah yang nyaman. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, perlu juga kita di sini pikirkan apa? Kehidupan yang lamanya itu apa? Dari Ur-Kasdim, mereka dari sana pindah ke Haran itu, ya. Ur-Kasdim itu adalah apa? Pusat penyembahan dewa bulan. Pasti juga keluarga Terah bapaknya itu masih pindah ke Haran, masih juga penyembah daripada dewa bulan itu, ilah yang lain itu. Nah, jadi ketika disuruh pergi, ini juga harus ditinggalkan kan gitu. Karena ketika dia taat, ini juga harus ditinggalkan. Nah, minimal di depan mata Abraham ada dua pilihan Bapak Ibu Saudara. Tetap dalam kehidupan lama, kehidupan yang mapan, makmur, nyaman dan pasti, atau kehidupan yang baru yang belum jelas, ya, yang akan kutunjukkan kepadamu. Kan itu nggak jelas, itu belum, ya. Kalau Bapak Ibu menjadi Abram,
umur sudah 75 tahun. Ada yang berumur 75 tahun di sini. Ya. Apa respon kita? Ya, kalau Amang Malau dengan keadaan sekarang umpamanya, anggaplah umpamanya sudah kampung halaman mapan di sini kan gitu. Lalu pergi ya ke suatu tempat, tinggalkan semua kan. Berpikir ya kan untuk merantau. Ini oleh itu datang kepada kita, mungkin kita akan berkata, Tuhan biarkanlah aku menikmati masa pensiunku, masa tuaku dengan tenang bersama keluargaku, dengan segala masyarakat sosial yang sudah saya betah di sini, kan gitu. Aku di sini makmur, diberkati, masyhur, dan sudah besar, udah makmur di situ, udah besar Abraham di situ. Dari keterangan di ayat 5 itu, udah besar. Tapi coba kita lihat di ayat 2 dan 3 itu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, di ayat 2 dan 3 kalau kita simak, maka disinilah inti atau kunci mengapa Abraham akhirnya apa? Harus pergi lalu meninggalkan kampung halaman dan keluarga, kemakmuran dan lain-lain yang hidup yang lama itu. Menggoda itu. Coba simak itu, janji itu. Di sana ada janji yang lebih besar. Kan gitu. Ada janji yang lebih besar. Di ayat 1 memang Abraham sungguhlah terlihat menjadi bodoh karena ia pergi sekalipun belum tahu kemana tujuannya. Bodoh dia. Kita lihat di ayat 1 itu. Karena ke tempat yang akan kutunjukkan. Namun di ayat 2 dan 3 ini kita melihat ada suatu janji yang lebih besar dan mulia yang akan dia peroleh melebihi apapun yang ada padanya saat itu. Janji-janji ini pasti mempengaruhi keputusannya. Sangat mempengaruhi. Janji pertama, engkau akan menjadi bangsa yang besar. Bapak Ibu Saudara, di zaman Abraham pada masa itu kebesaran suatu bangsa adalah menjadi tujuan puncak sebuah kerajaan. Ya. Bangsa yang besar itu adalah di situ kuat, hebat, menaklukkan yang lain. Nah, kalau kita baca sejarah kan seperti itu kan. Bahkan ke sejarah-sejarah bangsa kita, ya. Kerajaan yang satu memerang yang lain, menunjukkan kebesarannya. Siapa yang menang terkuat, itulah yang besar. Itu menjadi suatu ambisi saat itu. Tetapi di sini juga perlu kita pertanyakan, apakah kebesaran yang demikian yang dimaksudkan kan gitu. Walaupun itu terpampang saat itu. Nah, semasa hidup Abraham kebesaran seperti itu dia alami. Ya, saat dia menyelamatkan Lot, keponakannya itu, dia kan harus menyerang. Saat itu dikatakan apa? Kedorlaomer menyerang Sodom dan Gomora. Nah, Kedorlaomer itu raja bersama dengan sekutunya menyerang Lot, ya, yang ada hidup di sana juga ditawan beserta semuanya. Kabar itu sampai kepada Abraham menyerang dan menaklukkannya. Dia ambil kembali semuanya, ya. Namun kembali pertanyaannya, apakah ini maksudnya janji menjadi bangsa yang besar? Untuk lebih jelas itu perlu kita lihat keseluruhan janji yang ia terima di situ, ya. Selain menjadi bangsa yang besar, janji itu adalah diberkati, namanya masuk menjadi berkat. Di sini katakan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan ini dia, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Janji-janji ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Setiap orang akan mendapat berkat melalui Abraham. Dan kalau kita lanjut kisah Abraham yang kemudian itu, ya Abraham namanya, kalau di sini kan masih Abraham. Dia menjadi bapa segala bangsa seperti kita tadi baca di epistel itu, ya. Bapa segala bangsa, dan dari garis keturunannya lah akan datang apa? Yang paling besar itu di sana apa? Situlah juru selamat. Ya, kalau Bapak Ibu nanti baca itu di garis keturunan dia, dari dia.
Nah, kalau kita baca di dalam Galatia 3 ayat 29, ya, ada Bapak Ibu, Galatia 3 ayat 29. Coba ada yang bisa bantu saya baca? Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Nah, di situ. Milik Kristus atau setiap orang percaya adalah termasuk dalam bilangan keturunan Abraham yang menerima janji Allah. Apa janji Allah kepada Abraham? Menjadi bangsa yang besar, diberkati, menjadi berkat. Termasyhur dan orang memberkati dia, maka orang itu diberkati. Orang yang mengutuki dia, orang itu terkutuk. Kan gitu. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, ini dia. Nah, janji olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ketaatan Abraham akhirnya apa? Janji ini lanjut kepada keturunan Abraham, yaitu Ishak, Yakub. Seterusnya akhirnya puncaknya di mana? Yesus Kristus, seperti di dalam Galatia tadi. Ya. Di dalam Galatia itu. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus menjadi anak-anak Allah, dan mereka juga apa? Berhak menerima janji Allah itu. Janji jalan. Pertama, hal kedua, mengapa Abraham pergi? Memutuskan untuk pergi meninggalkan kenyamanan itu. Allah yang berjanji. Karena Allah yang berjanji, ya kan gitu. Berbicara tentang janji Bapak Ibu, baik dari dulu maupun sekarang, jangan terlalu fokus kepada janjinya, tetapi kepada siapa? Siapa yang berjanji? Kan gitu. Siapa yang berjanji? Terlalu fokus kepada janji-janji dan tidak melihat siapa yang berjanji seringkali membawa kita kepada apa? Kekecewaan. Ya. Kecewa kita. Kalau pada zaman sekarang orang banyak dikecewakan karena orang-orang terlalu banyak janji. Ya kan? Dalam pernikahan, laki-laki dan perempuan berjanji untuk hidup setia. Setia. Walaupun senang dan susah, setia. Tetapi karena banyak yang hanya di tengah jalan. Saat senang mungkin setia, saat bahagia mungkin setia, tapi saat menderita, sekarang apa? Ditinggalkan. Saat ekonomi tidak baik, di situ kesetiaannya tidak bisa dibuktikan. Apalagi di masa-masa pemilu. Pemilu presiden, ya, parlemen, bupati, gubernur, wali kota, bahkan sampai lurah, kades. Kita merasakan semua itu, ya kan? Janji-janji di sana. Sebelum terpilih apa? Ada yang ikut apa di sini? Kalau ada kena ya, nggak apa-apa. Tapi itu kenyataan yang kita dapatkan. Ya. Janji-janji sebelum terpilih ada seperti apa? Bak bunga yang bertebaran bermekaran di musim hujan itu janji. Gitu. Tetapi apakah janji-janji ini terpenuhi? Tidak. Ini menjadi rahasia. Banyak yang tidak terpenuhi. Lebih banyak yang tidak ditepati. Ya, bunga-bunga yang bermekaran di musim hujan tadi itu layu sore harinya. Kan gitu. Layu segera. Mengecewakan. Untung saja ya kan. Ada di awal-awal itu apa? DP, serangan fajar ini. Itulah yang mungkin menjadi sukacita kan gitu. Itu sudah menjadi apa bagi kita? Nah, ini artinya apa? Yang berjanji itu harus kita lebih fokus daripada janji. Ini karena Allah yang berjanji, maka berbeda. Nah, kan gitu. Nah, di sini Allah berjanji kepada Abraham. Abraham melihat dan fokus kepada sang pemberi janji itu. Allah tidak pernah ingkar janji. Maka itu apa? Ia memutuskan untuk pergi memenuhi panggilan atau perintah untuk meninggalkan kampung halaman, meninggalkan sanak saudara, meninggalkan kenyamanan dan keamanan yang ada. Inilah yang paling penting. Dengan perginya dari Haran dan meninggalkan keluarga dan sanak keluarga itu adalah simbol apa? Meninggalkan keyakinan lama, penyembahan kepada dewa bulan, lalu datang kepada penyembahan kepada Allah. Itu. Ketika dia pergi, taat. Itu sudah langkah yang sangat besar. Nanti kita lihat lagi langkah yang lebih pastinya. Nah, di saat yang sama ketika ia pergi itu berarti ia sedang percaya kepada Allah. Maka semua janji itu juga apa? Akan menjadi milik Abraham dan keturunan.
Nah, kita lihat di ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Didirikan mezbah. Ia sudah meninggalkan Haran, meninggalkan keyakinan yang lama, masuk kepada keyakinan baru. Lalu Allah menampakkan diri dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Kita lihat di situ apa? Di tempat itu, di situ disebut di ayat 6, suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbante di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Inilah Kanaan. Ya kan? Ini Kanaan, tanah perjanjian itu. Walaupun memang nanti masih pergi dia, tapi itu sudah ditunjukkan Tuhan. Sudah berjanji itu. Negeri ini akan kuberikan kepada keturunanmu. Ketika Allah menampakkan diri dan berjanji memberikan tanah itu kepada keturunannya, di ayat 7b dan 8 itu dikatakan, maka didirikannya di situ mezbah. Perhatikan Bapak Ibu, mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya. Ada tadi mezbah. Kemudian memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan di Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa artinya mezbah dan kemah di sini? Mezbah sebagai tempat pemujaan bagi Allah itu menjadi simbol bahwa kelak Israel, tanah Kanaan itu adalah tempat awal Injil dimulai. Coba lihat Bapak Ibu di Lukas 24 ayat 47. Lukas 24 ayat 47. Apa dikatakan di situ? Ada Bapak Ibu? Satu orang bisa membaca membantu? Lukas 24 ayat 47. Apa dikatakan? Sedangkan di dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Mulai dari Yerusalem. Yerusalem itu di tanah Israel. Artinya Yerusalem itu adalah simbol Israel. Akan di sana apa yang akan diberitakan? Berita keselamatan tentang pertobatan itu di dalam nama Yesus Kristus. Kemudian di Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Selalu dimulai dari mana? Dari Yerusalem. Itu simbol Bapak Ibu Saudara. Peletakan membangun mezbah itu simbol dari sanalah akan dimulai semuanya, ya. Sementara kemah di situ apa? Merupakan simbol sah bahwa tanah Kanaan telah menjadi milik keturunan Abraham. Maka di sini kita lihat bahwa Abraham sedang berada dalam dunia dan hidup dan keyakinan yang baru. Dalam hidup, dunia, dan keyakinan yang baru. Mezbah dan kemah yang tadi. Tempat yang tadinya belum jelas, kini tempat itu sudah jelas. Itulah tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Kan gitu. Inilah yang akan kutunjukkan yang Allah katakan di ayat 1. Sementara janji-janji sedang dan terus digenapi. Itu sudah mulai terus, kan gitu. Nah, dan ketika bangsa Israel pulang dari Mesir ke tanah perjanjian, di sanalah janji itu telah digenapi. Digenapi dia. Nah, sementara tentang olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat, di mana? Digenapi. Itu apa? Sudah digenapkan juga di dalam diri Yesus Kristus. Di dalam diri Yesus Kristus. Apa janji yang paling besar itu? Yesus berkata apa di dalam Yohanes 14 ayat 6? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu dia. Berkat yang luar biasa itu. Itu berkat yang paling luar biasa. Dan di dunia ini juga. Kalau kita benar-benar mengikuti apa yang Kristus firmankan. Seperti Yesus katakan apa? Siapa yang mengasihi aku adalah mereka yang melakukan, kan gitu, kehendak Bapa. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini apa?
Sebagaimana Allah memanggil atau memerintahkan Abram untuk pergi dari negerinya dan dari keluarganya, itu berarti pergi meninggalkan kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru di dalam Allah. Untuk diberkati, menjadi berkat. Dan kita juga sama. Kita ketika menjadi orang yang percaya itu apa? Itu panggilan Tuhan. Namun di sini yang perlu kita perhatikan apa? Apakah panggilan itu benar-benar kita responi, kita terima dengan baik seperti Abraham meninggalkan, kan gitu. Ada kadang-kadang setengah-setengah. Ya. Seperti istri Lot umpamanya ketika dikatakan keluar demi keselamatan. Enggak. Dia masih setengah-setengah, masih menoleh ke belakang. Wah, hartaku itu, kambing dombaku itu habislah itu. Akhirnya dia apa? Menjadi terkutuk dia. Ya. Ini panggilan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita ketika dipanggil menjadi orang yang percaya? Dulu sebelum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, kita seperti Abraham yang tinggal di Haran, penyembah ilah lain, kan gitu. Penyembah ilah lain. Tetapi saat ini sudah berbeda. Kita adalah umat Tuhan, pengikut Kristus. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Dikatakan di situ apa? Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Inilah makna gereja. Gereja itu apa? Ya bukan gedungnya ini loh. Masing-masing kita ini adalah gereja yang dipanggil dari kehidupan dunia yang gelap kepada kehidupan yang terang di dalam Kristus Yesus. Bersekutu di dalam Yesus. Itulah gereja. Jadi kalau lagu sekolah minggu ada itu kan. Aku gereja gitu. Tak tahu lagunya, tapi saya pernah mendengarkan lagunya. Nah, aku gereja. Kita gereja itu. Pribadi-pribadi kita. Makanya dikatakan apa? Roh. Diri kita ini adalah baitnya Roh Kudus. Bait suci. Jadi kalau kita ini adalah bait sucinya Tuhan. Apa itu bait suci Bapak Ibu? Tempat di mana apa? Firman Tuhan diajarkan, dikumandangkan, nyanyi-nyanyian dinyanyikan, doa-doa disampaikan, dipanjatkan. Semua hal yang memujikan, memuliakan Tuhan, itulah dilakukan di dalam bait suci. Artinya kalau kita bait suci, maka hidup kita juga harus begitu. Engkau harus memuji Dia, menyembah Dia. Firman Tuhan dikumandangkan di dalam hidupmu. Itulah bait suci. Maka disitulah Roh Kudus hadir. Kalau tidak, bukan menjadi penyembahan, ya menjadi kata-kata sumpah serapah di dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus tidak betah di situ. Ya kan? Hanya di dalam diri orang percaya Roh Kudus berdiam. Kenapa? Diri pribadi, hati pikiran itu adalah apa? Baitnya Roh Kudus. Baiknya Roh Kudus. Makanya 3 minggu yang lalu kita kan memperingati turunnya Roh Kudus kan gitu. Itu apa? Yesus sudah naik. Yesus berkata, aku tidak akan membiarkan kamu menjadi yatim piatu. Aku akan mengirim penolong yang lain. Bapak Ibu Saudara, penolong yang lain. Nah ini, siapa penolong yang lain? Roh Kudus. Kalau agama tetangga kita ini dipelesetkan ini. Hati-hati Bapak Ibu. Sekarang dengan media sosial juga kehidupan bermasyarakat harus hati-hati. Mereka membilang Roh Kudus yang dikirim itu katanya siapa? Nabi mereka. Oh, sangat salah. Bagaimana mungkin nabi mereka gitu? Ini roh gitu. Walaupun pribadi iya. Roh Kudus bekerja untuk apa? Menginsapkan, menghibur, mengajak, dan diam. Hidup tinggal di dalam diri orang percaya selama-lamanya. Nabinya tinggal bersama dengan kita. Ya. Nah, ini jadi sekarang dengan teknologi apa ini banyak penyesatan Bapak Ibu. Selain kalau minggu yang lalu kalau khotbahnya dibuat dari almanak juga ya. Injil yang berbeda yang diberitakan itu berbeda dari Injil yang kita pegang sekarang itu. Siapapun itu, Paulus berkata apa? Sekalipun malaikat mengabarkannya, dia itu apa? Itu penyesal, antikristus. Ya, penyesal. Bahkan malaikat dari sorga pun
penyesal. Itu bisa Bapak Ibu baca itu dalam Galatia 1 nanti ayat 6 sampai 9 itu. Injil yang ada di tangan kita itu, kalau berbeda diberitakan siapapun, kami para hamba Tuhan beda memberitakan itu, bahkan malaikat. Nah, itu apa? Penyesal. Itu penyesal. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Maka untuk itu apa? Perlu Bapak Ibu juga harus membaca firman Tuhan. Jadi ketika kita menjadi orang yang percaya, di ayat 10 katakan dari 1 Petrus 2 itu apa? Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah, sebagai umat Tuhan, anak-anak Allah, kita telah menerima anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus yang telah mati, rela berkorban. Itu dia inti Injil itu. Bapak Ibu Saudara, apa maksudnya Injil? Isi Injil itu yang sekarang diselewengkan itu. Di dalam Alkitab dikatakan apa? Yesus Kristus yang lahir dikandung dari Roh Kudus, hidup, mati, menderita di kayu salib, mati, kan mati. Bapak Ibu Saudara, saya harus katakan ini. Agama sebelah mengatakan apa? Bahwa Yesus Kristus tidak disalib. Yang lain diserupakan. Jadi Yesus tidak mati, nggak disalib. Nah, itu udah beda. Terang-terangan itu. Terang-terangan. Jadi Bapak Ibu harus hati-hati. Yesus Kristus itu mati, disalib, menderita dia. Lalu bangkit. Kalau tidak disalib, tidak mati, maka sia-sia. Kalau Bapak Ibu tidak meyakini itu, dibilang, oh iya ya begitu. Katanya diserupakan. Siapa yang diserupakan? Tidak ada yang jelas. Kan? Itu penyesatan. Nah, itu yang dimaksud di situ, serangan-serangan seperti itu. Walaupun memang kepada jemaat di Galatia pada saat itu apa? Ada memang juga bahwa unsur untuk mendapatkan keselamatan saat itu, kalau yang di Galatia 1 itu adalah ditambah dengan sunat. Itu yang terjadi pada saat itu. Tapi sampai sekarang bagaimana? Penyesatan itu terus, ya. Penyesatan itu terus. Begitu. Nah, kita Bapak Ibu dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi-saksi bagi Kristus agar orang yang lain juga mendapat anugerah keselamatan itu, bersaksi. Nah, Bapak Ibu Saudara, perlu kita harus menjadi bersaksi. Ada cerita begini. Ada seorang pendeta sudah setengah umur. Dia pergi melayat, ya, kepada jemaatnya, masih pemuda sebenarnya, tapi sudah kanker lah katakannya, sudah stadium akhir gitu. Dia bawa, udah berapa kali dia berkunjung, dia bawa setangkai bunga yang lain ke rumah sakit. Nah, sudah sampai sana ngobrol-ngobrol. Nah, sudah gitu teruslah ngobrol yang sakit ini, si pemuda ini. Dan beberapa kali asal datang pendetanya ini, dia selalu berkata begini, pendeta, kalau Tuhan menyembuhkan saya akan melayani Tuhan. Pokoknya asal dia pendeta itu datang, itu selalu menjadi harapan daripada si pemuda yang sakit ini. Oke, sudah mendengarkan itu, pendeta itu enggak pala banyak ngomong, didengar lalu berdoa pulang. Nah, kan waktu datang diletakkan bunga itu. Ketika mau pulang, yang sakit pemuda ini dilihat bunga yang layu itu kan itu. Sudah hampir di pintu. Pak pendeta. Iya. Pak pendeta kok bawa bunga yang layu? Akhirnya pendetanya masuk lagi. Apa maksudnya? Kira-kira begitu. Boleh Pak pendeta menjelaskan? Tapi jangan marah ya, katanya. Iya. Silakan dengan jujurlah Pak pendeta gitu. Hanya dijelaskan. Begini. Ingat beberapa tahun yang lalu saya pernah meminta kamu untuk mengajar sekolah minggu. Tetapi apa kamu bilang? Aku sibuk perkuliahan. Tidak ada waktu. Lalu selang beberapa tahun kemudian saya meminta kamu apa? Untuk juga menjadi pembina di
pemuda. Apa kamu jawab? Aku sibuk bekerja. Dan 1 tahun kemudian, saya pernah meminta kamu karena kamu bidang musik, kamu jago musik, meminta mengajar kor di gereja kita. Apa kamu bilang? Kamu juga tidak mau. Sudah 3 tahun, 3 kali Tuhan meminta kamu untuk melayani, tetapi kamu menolak. Dan sekarang dengan penyakitmu seperti ini, kamu tidak bisa lagi. Layu sudah. Layu sudah. Kesempatan itu sudah habis. Ngerti Bapak Ibu maksudnya ya? Hati-hati kita dengan sebuah pelayanan. Artinya apa? Kita harus apa yang bisa bukan masalah besarnya. Ketika tadi pendeta meminta itu karena dia lihat memang talentanya ada di sana. Untuk mengajar sekolah minggu dia lihat sanggup. Untuk membina P3M dilihat sanggup. Untuk mengajar kor juga dilihat sanggup. Makanya diminta. Tetapi orang ini bukannya karena tidak sanggup. Karena tidak mau. Dengan alasan sibuk. Sibuk dalam perkuliahan. Sibuk bekerja. Sibuk mencari uang. Menolak. Tetapi ketika sakit, minta mukjizat. Kalau sembuh, baru mau melayani. Bapak Ibu, saudara-saudara, mau kita anggap apa Tuhan seperti itu? Mau main-main kita dengan Tuhan? Kan itu maksudnya di situ. Mungkin juga pernah Bapak Ibu masuk ke WA Bapak Ibu, grup ya. Ada sebuah sebuah di videokan itu lucu saya lihat. Saya beberapa tahun yang lalu masuk ke WA saya. Tentang penolakan ini juga. Jadi datang saya berperan seorang malaikat gitu. Datang, anggaplah datang kepada si Poltak. Masih remaja. Poltak, aku malaikat Tuhan datang untuk memanggil kau. Tuhan katakan agar kau menjadi hamba Tuhan. Oh, aku masih sekolah, masih remaja, masih bermain-main untuk belajar. Nantilah itu. Malaikatnya pergi. Pas di masa kuliah, datang malaikatnya. Poltak, Tuhan panggil kau untuk melayaninya, menjadi hamba. Oh, aku lagi sibuk Tuhan. Ini perkuliahan, sibuk aku. Saya sudah kerja, datang lagi malaikat itu. Hampir sama dengan tadi. Tuh, Poltak, Tuhan memanggil kau untuk menjadi hamba. Aku sibuk bekerja, lembur sampai malam, tak bisa. Oke. Ketika sudah berkeluarga datang lagi, Poltak, Tuhan memanggil kau untuk menjadi hamba. Aduh, aku sibuk dengan anak-anakku, mau habis kerja, mau bawa anak-anak begini. Sudah tua, datang lagi. Pak, sibuk, saya mau menikmati hidup ini dengan bersama cucu-cucuku. Tetap menolak. Akhirnya dia sakit di rumah sakit. Terbaring, tak bisa lagi. Malaikat Tuhan lagi datang. Bukan lagi si Poltak dipanggil. Upungnya si Sondang. Nah, ada nama Sondang di sini. Opung Sondang, Tuhan memanggil engkau. Apalagi yang bisa kulakukan? Aku tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Sekarang Tuhan memanggilmu bukan lagi untuk hambanya, tetapi memanggil pulang. Alias mati. Oh iya ya. Terlambat, tetap terlambat Bapak Ibu Saudara-saudara. Panggilan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat Abraham dipanggil Tuhan walaupun sudah tua dengan kemapanannya. Di situ dia Bapak Ibu, dia tidak memanggil yang di dalam kemiskinannya. Kalau mungkin seperti itu cepat ya. Cepat. Tetapi ini dalam kemapanannya sudah besar dipanggil. Abraham pergi meninggalkan. Pergi. Taat dia. Sebagai orang percaya, orang Kristen, ketika kita diminta untuk melayani, Bapak Ibu Saudara, layani apa yang bisa Anda lakukan. Tidak masalah besarnya. Layanilah Tuhan dengan talenta atau kemampuan yang bisa Anda lakukan sekecil apapun itu. Jangan menunda. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, itu apa? Dipanggil untuk diberkati. Dan kalau kita taat, itu artinya apa? Kita juga akan memberkati. Bayangkan kalau tidak ada pemain musik tadi yang ini. Kan kurang.
Ya kan, itu kurang. Apakah Amang ini terlalu hebat? Ya kan, Amang ini pasti merasa masih banyak yang kurang, tapi dia mau. Kan itu. Oh, mungkin Bapak Ibu berkata, oh aku tidak bisa apa-apa. Dengan kehadiranmu dan doa-doamu, engkau hadir, engkau mendoakan hamba Tuhan, mendoakan saudara-saudaramu, teman-temanmu, itu juga adalah pelayanan. Berarti Anda apa? Pelayan di dalam doa syafaat. Sudah saja. Apakah perlu sesuatu hal untuk berdoa? Wah, kita ngomong bisa kok. Kan itu. Bisa Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Gak ada alasan. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti Abraham dipanggil untuk diberkati, mari kita juga taat pergi. Agar apa? Menjadi berkat. Dan kalau kita sudah taat seperti itu, kita ada di dalam barisan Abraham. Dikatakan Abraham itu apa? Di dalam dia, oleh dia, kaum, semua kaum akan beroleh berkat. Dan di dalam dia, dengan garis itu, kita juga apa? Menjadi anak-anak Allah. Karena apa? Di dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata kepada kita, ketika menjadi bagian daripada hal itu, kita adalah umat Tuhan, anak-anak Allah yang memperoleh janji-janji Allah itu. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah berbicara kepada kami. Sebagaimana Abraham Engkau panggil di dalam kemapanannya, di dalam hidupnya yang baik, masa depannya yang baik dan pasti. Tetapi karena Engkau yang panggil dia taat pergi untuk Engkau berkati. Dan di dalam ketaatannya, Engkau jadikan dia menjadi berkat bagi segala bangsa. Dan melalui garis keturunannya, Engkau telah menyatakan kepada kami anugerah terbesar di dalam hidup kami, yaitu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Berkati seluruh jemaat-Mu, hidup dan semua hal. Kiranya pulang dari tempat ini, mereka melakukan firman-Mu benar-benar percaya kepada-Mu di dalam nama Yesus. Amin.